Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Roihatul Jannah. Kali ini kita akan membahas tentang mat lazim. Kalau di kelas 8 sudah ada mat iwad, mat lain dan juga mat arid lisukun. Di kelas 9 ini kita membahas mat lazim. Bagaimana, apa, seperti apa, caranya membaca bagaimana, how to be a mat lazim. Yuk kita bahas sekarang. Mat lazim sebenarnya itu ada dua, pembagiannya ada dua. Yang pertama musakol, yang kedua adalah mukhafaf. Ya, dari musakol dan mukhafaf ini kemudian bentuknya dari yang musakol dan bentuknya dari yang mukhafaf itu ada dua juga. Nah, yang mukhafaf ada yang harfi, ada yang kilmi. Yang musakol juga ada yang harfi, ada yang kilmi. Jadi ada dua pembagiannya, kemudian dari dua itu berkembang lagi menjadi dua, sehingga dari masing-masing dua menjadi 4. Mat lazim mukhafaf harfi dan mat lazim musakol harfi. Kedua-duanya ini merupakan huruf fawatihus suwar. Apa itu fawatihus suwar? Huruf fawatihus suwar adalah merupakan huruf-huruf yang menjadi pembuka surat di dalam Al-Quran. Ada alif lam mim, alif lam ro, yasin, toha. Huruf-huruf seperti itu merupakan huruf fawatihus suwar, di mana keduanya itu menjadi bagian dari mat lazim harfi, baik itu musakol ataupun mukhafaf. Apa bedanya Bu, mat lazim musakol dan mat lazim mukhafaf? Jadi bedanya itu adalah di ada dan tidak adanya tasdid. Tasdid sudah tahu ya. Tasdid atau syiddah. Seperti pada lafadz Yasin. Lafadz Yasin itu merupakan contoh dari mat lazim mukhafaf harfi. Jadi ringan, bentuknya berupa huruf-huruf, susunan huruf-huruf. Sudah paham dari sini? Jadi jadi huruf Yasin itu merupakan bacaan mat lazim mukhafaf harfi, karena di dalamnya tidak ada tasdid atau syiddah. Kemudian yang kedua, mat lazim musakol harfi. Ini juga merupakan huruf fawatihus suwar, tapi ini yang berat. Musakol itu berat. Yang berat itu pasti ada tasdidnya. Contohnya seperti lafadz alif lam mim. Alif lam mim itu kenapa dihukumi mat lazim musakol? Itu adalah karena dia ada tasdidnya di mimnya itu. Ada di contoh ya. Mimnya itu ada tasdid atau syiddah. Kemudian bentuknya itu adalah berupa huruf, yaitu huruf fawatihus suwar tadi, pembuka dalam surah Al-Quran. Yang ketiga, mat lazim mukhafaf kilmi. Ingat, apabila mukhafaf maka dia ringan, tidak bertasdid. Ada di contoh. Mat lazim mukhafaf kilmi ini hanya ada 2 tempat di dalam Al-Quran
yaitu surat Yunus ayat 51 dan surat Yunus ayat 91. Silahkan disimak. Nah, itu hanya ada lafaz al-ana. Hanya ada 2 tempat itu saja. Jadi ini langka, hanya ada 2. Surat Yunus ayat 51 dan surat Yunus ayat 91. Kemudian yang terakhir, mad lazim musakol kilmi. Kilmi lagi. Setelah tadi 2 harfi, sekarang kita membahas 2 kilmi. Yang musakol itu pasti berat. Yang berat pasti ada tasdidnya. Kuncinya di situ. Contohnya bagaimana? Yang paling mudah kita ingat itu adalah lafaz walau dolin. Lafaz walau dolin itu merupakan contoh mad lazim musakol kilmi. Kenapa? Di situ ada tasdidnya. Sudah mengerti dari sini? Jadi, yang menjadi pembeda antara musakol dan mukhafaf itu adalah ada dan tidaknya tasdid. Sedangkan untuk bentuknya ada 2, harfi dan kilmi. Apabila dia harfi, maka dia pasti terdiri dari huruf-huruf fawathihus suwar, huruf ya. Sedangkan apabila kilmi, dia pasti berupa kalimah. Kalimah, bukan kalimat ya. Di situ kilmi, jika dia berupa kalimah, maka dia pasti mempunyai arti. Dan yang harfi hanya terdiri dari susunan huruf-huruf, dan itu di dalam Al-Quran tidak diterjemahkan artinya. Sudah, itu tadi penjelasan 4 mad lazim pada bab pertama ini. Saya ulas lagi dari awal bahwa mad lazim ini pembagiannya ada 2, yaitu yang berat dan yang ringan. Yang ringan adalah mukhafaf, yang berat adalah musakol. Dan yang musakol itu dan yang berat itu pasti ada tasdidnya. Intinya itu untuk membedakan mukhafaf dan musakol. Sedangkan dari bentuknya dibagi lagi menjadi 2, harfi dan kilmi. Jadi yang mukhafaf itu ada yang harfi, ada yang kilmi. Yang musakol juga ada yang harfi, ada yang kilmi. Kalau harfi itu adalah terdiri dari huruf-huruf, kalau kilmi itu adalah terdiri dari kalimah, di mana kalimah itu dia mempunyai arti. Untuk contohnya, silahkan nanti dicari. Contoh-contohnya dicari sendiri di dalam Al-Quran. Mungkin hanya itu saja. Terima kasih. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.